Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali dengan saya dalam renungan akhir pekan. Kali ini saya berbicara dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, dengan topik di sini adalah pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Baik, ada dua poin di sini. Yang poin pertama adalah orang yang hidupnya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kepandaian, kepintaran. Mungkin dia merasa bahwa dia lebih baik, lebih penting. Dia tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Tanda orang yang tidak membutuhkan Tuhan adalah hidup dalam kesombongan, dan dia tidak pernah merendah. Apapun yang dia selalu katakan, dia selalu berkata dari diri sendiri tanpa menyadari bahwa semua yang ada pada diri dia adalah Tuhan, yang semua adalah karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang poin kedua di situ adalah orang yang mengandalkan manusia. Artinya bahwa pengharapannya hanya kepada orang, bahwa nanti orang yang akan membuat dia begini berhasil. Mungkin karena orang itulah yang membuat dia berhasil. Tetapi sebenarnya kalau yang kebenaran yang sebenarnya adalah dia memandang dan melihat bahwa keberhasilan orang itu adalah karena Kristus atau karena Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, poin yang kedua dalam pembacaan kali ini adalah kita berbicara tentang orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percayakan hidup, percaya penuh pada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan diri. Dia selalu memiliki lemah lembut, kerendahan hati, penguasaan diri. Dia menguasai diri dari hal-hal yang salah. Dan orang inilah yang dikatakan bahwa dia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Artinya dia akan tumbuh subur dalam kehidupan orang tersebut. Apapun yang dialami, dia selalu bersyukur. Maka kehidupan orang itu tentu ada damai, ada sukacita, dan dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah adil dalam hidupnya, tetapi dia selalu memandang Tuhan, bahwa karena Tuhan dia ada sampai sekarang. Itulah perbedaan. Diberkati bukan berarti berkat finansial yang kita paling utamakan, tidak. Tetapi berkat yang paling utama adalah berkat pertobatan. Orang itu mengalami sebuah perubahan, orang itu mengalami sebuah restorasi, orang itu mengalami sebuah perubahan hidup, baik itu kata-kata, sikapnya, dia berubah. Artinya dia bertobat. Itulah berkat paling terbesar. Berkat yang paling terbesar berikutnya adalah orang itu memiliki damai dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan. Karena apa? Dia memandang kesulitan itu dengan satu tanda bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kesulitannya. Dan dia menempatkan ucapan syukur menjadi bagian paling terpenting dalam kehidupannya. Itulah tanda bahwa orang itu diberkati Tuhan. Tapi kalau orang yang kembali kepada orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ia selalu melihat orang lain meremehkan, ia selalu melihat orang lain dengan rendahkan, tetapi dia hanya mengutamakan dirinya sendiri. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu semua kita mau memilih diberkati Tuhan. Kalau mau memilih diberkati Tuhan, maka yang pertama adalah mari kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita jujur dengan diri kita. Marilah kita jujur dengan Tuhan. Marilah kita setia. Marilah kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Bagi kita yang mungkin masih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan kehebatan kita punya harta, kita punya kekayaan yang kita naruh harapan dan kita
merasa kita lebih penting, lebih baik dari orang lain. Ayo kita bertobat. Selagi ada kesempatan, mari kita berubah dan kita mau bertobat. Itulah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita dapat diberkati senantiasa. Amin.